Salam jumpa kembali pada Dogma Hukum edisi LHKPN. Di bawah lembaga KPK itu ya menerima begitu saja tanpa ada catatan, tanpa ada yang lain-lain. Jadi kalau yang belum menerima dioyak-oyak atau dikejar agar supaya dia menyerahkan laporan harta kekayaan, tapi yang melapor laporan harta kekayaan itu tidak ada cross check dan tidak ada apa-apa, sehingga laporan itu hanya dilaporkan begitu saja, tak ada follow up-nya. Saya masih ingat sejarah LHKPN yang dulu ditangani oleh Yusuf Syakir ya, dari P3 kalau nggak salah dia menjabat LHKPN. Dia menurut pendapat saya pada satu sangat sistematis sekali dalam mengontrol harta kekayaan para pejabat negara. Dia mulai dari eselon ketiga ya. Eselon 3 ditata sedemikian rupa sehingga sudah tertiblah eselon 3. Ganti eselon 2 ya. Ganti eselon 1 ya. Ini semuanya sudah dilakukan secara tertib ya, dikontrol. Kalau ada kekayaan yang mencurigakan, diperoleh dengan cara merugikan atau pertambahan yang mencurigakan, dia datangi untuk diperiksa, benar nggak itu harta kekayaan tambahannya sejumlah sebesar itu gitu. Dan dia cari ke bukti-buktinya, minta buktinya apakah benar milikmu atau dan sebagainya. Tapi begitu dia mau eselon 1 dan setelah eselon 1 naik lagi jabatan pejabat-pejabat DPR, menteri dan sebagainya, itu kemudian lembaga yang dipimpin oleh Yusuf Syakir itu kemudian dimatikan dan kemudian lembaga itu dialihkan kewenangannya kepada KPK. Ini menurut saya sejarah mengapa dialihkan itu, catatan saya pada saat itu adalah itu menunjukkan sesuatu perubahan yang ada tendensius ya. Kata tendensius itu artinya para pengambil kebijakan sengaja dia memindahkan ke KPK dengan lembaga yang tingkatannya tentu saja lebih rendah, yang semula dia hanya bertanggung jawab kepada presiden, kemudian diturun derajatnya menjadi di bawah naungan KPK. Ya kalau analisis saya pada saat itu bahwa itu turunnya lembaga itu ya, itu karena keberanian dari LHKPN untuk memeriksa harta kekayaan para pejabat negara. Memeriksanya tidak dengan ancaman-ancaman untuk tidak pidana korupsi yang seperti KPK yang berlaku sekarang ini, bukan. Dia hanya ingin, pada saat itu dia hanya ingin laporan harta kekayaan itu dilaporkan secara benar, dan kalau sudah dilaporkan dia mengecek kebenarannya itu. Hanya itu aja. Tetapi itu kalau laporan itu benar dan dilaporkan benar, nah orang akan kesulitan kalau harta kekayaan diperoleh dengan cara yang tidak benar, kesulitan dia menunjukkan dokumen bahwa itu transaksi diperoleh secara benar. Itu sudah takutnya luar biasa gitu. Nah itulah mulai muncul ketika Yusuf Syakir tiba-tiba datang ke rumah, mendatangi rumah yang pejabat itu punya kekayaan, rumahnya ternyata nggak ada orang, nggak ada apa-apa, dan kemudian sulit untuk bisa menjawab mereka, ini rumah ini asal muasalnya dari mana, ada nggak buktinya, dan seterusnya. Ya saya ingin mereview terhadap historis tentang LHKPN itu seperti itu, sehingga LHKPN disegani banyak orang bukan karena ngancam-ngancam untuk diproses pidana dan sebagainya seperti yang di bawah naungan KPK itu, sama sekali tidak. Dia dengan slow motion dan dia dengan strategi sedemikian rupa hanya ingin membuktikan bahwa laporan harta kekayaan itu jujur, valid, dan harta kekayaan harus dibuktikan dia diperoleh secara sah dan benar gitu. Tetapi begitu geser ke KPK, sampai sekarang seingat saya dari lembaga LHKPN KPK itu yang dikejar-kejar adalah dia harus lapor. Kalau nggak lapor akan dikejar-kejar supaya dia lapor. Tapi minta maaf, begitu dia sudah lapor itu nggak ada kontrol sama sekali. Ya. Saya ambil contoh kasus ya, yang itu Dirjen Pajak yang bermasalah hari ini adalah begitu dia laporannya harta kekayaannya hampir 56 miliar gitu. Tapi nggak ada pada saat itu bertanya ini dari mana dan seterusnya. Nggak ada cek and recheck tentang kebenaran, nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi begitu ada peristiwa perkelahian atau penganiayaan di situ, barulah muncul kemudian itu diperiksa
dan kemudian diduga terjadi tindak pidana, dan sekarang sudah menaik menjadi penyelidikan, dan sebentar lagi penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, ketika berbicara itu baru mengungkit harta kekayaan. Jadi lembaga LHKPN itu sekarang kalau ada masalah baru mengungkit harta kekayaan, tapi tidak mempersoalkan laporan harta kekayaan para pejabat itu. Ya, menurut pendapat saya, kalau memang KPK masih komitmen dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, seharusnya pada saat dia laporan itu dilihat progres dan perkembangan. Kalau tahun demi tahun laporan ternyata progresnya melompat, ada signifikan pergerakan itu, mestinya bertanya, ini pergerakan kok ini tiba-tiba beli tanah harga sekian M. Kontrol, cek tanahnya benar, lihat dokumen-dokumennya benar nggak itu transaksi itu dilakukan secara benar, dan dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Karena kalau dikalkulasi input dan outputnya itu lebih besar outputnya. Nah, berarti inputnya ada tambahan input dong. Input itu dari mana? Ya, disitulah mulai ada indikasi, ada kemungkinan pertambahan harta kekayaan diperoleh dengan cara yang tidak syah. Nah, selama di bawah naungan KPK, seingat saya tak ada, sebut saja itu mereka yang sudah laporan ya sudah selesai begitu saja tanpa ada pertambahan yang mencurigakan, juga nggak dipersoalkan. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut maka mestinya KPK evaluasi diri, jangan sampai selalu menyalahkan orang lain secara terus-menerus begitu. Cukup aja KPK evaluasi diri, apakah dia bisa memerankan LHKPN itu seperti hanya pimpinan Yusuf Shakir atau tidak gitu. Kalau tidak, minta maaf, geser lagi sekarang itu, kalau ada reformasi berikutnya itu ya tarik kembali menjadi lembaga independen. Itulah sentral daripada kontrol terhadap harta kekayaan para pejabat Republik Indonesia ini. Mestinya dari presiden sampai kepada menteri-menteri dan juga kepada eselon 1, eselon 2. Itu menurut saya dengan cara begitulah akan diketahui untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan akan diketahui secara dini tentang terjadinya tindak pidana korupsi itu. Sehingga dengan demikian kalau dia tidak bisa dimintai dokumen-dokumen, tidak bisa, maka patut dicurigai dia harta itu berasal dari yang tidak sah, dan karena tidak sah mestinya dilokalisir terlebih dahulu sampai dia berhasil membuktikan. Kalau dia tidak berhasil membuktikan, dipersoalkan, dia diserahkan kepada negara, atau dia akan bisa membuktikan kebenaran perolehan harta kekayaan itu. Tapi kalau dia masih ngotot dimiliki, tidak diserahkan pada negara, kan tinggal, menurut saya ya, tinggal memproses aja di situ bahwa itu adalah berasal dari proses yang tidak sah gitu. Dan saya kira itu penjelasan saya yang terkait dengan perkembangan LHKPN. Ya, saya ingatkan kembali bahwa KPK punya tugas pencegahan itu, salah satu diantaranya seharusnya mengelola LHKPN itu secara baik dan benar, dan dia harus proaktif untuk meminta dokumen pembuktian tentang pertambahan harta kekayaan dari awal menjabat, proses-proses setiap tahun dan sebagainya. Kalau ada pertambahan yang tidak signifikan, segeralah dia bertanya, segera evaluasi, segera panggil untuk membuktikan perolehan harta kekayaan pertambahan yang dianggap tidak signifikan tersebut. Saya kira begitu penjelasan saya yang terkait dengan LHKPN sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada Dogma Hukum pada SDC berikutnya. Terima kasih.